Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kedua yang ingin Ibu jelaskan kepada anak-anakku sekalian tentang barisan dan deret. Sebelumnya kalian telah menulis materi yang Ibu bagikan melalui bahan ajar di e-learning. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pola bilangan. Kalian sudah mempelajari berbagai jenis pola bilangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang barisan dan deret. Tapi sebelumnya anak-anakku sekalian harus tahu dulu apa itu barisan dan apa itu deret. Ya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Selanjutnya, setiap anggota bilangan barisan tersebut disebut sebagai suku. Ya, kalau barisan dia adalah susunan bilangan yang membentuk pola. Sedangkan deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Ya, sekarang perhatikan contoh berikut supaya anak-anakku bisa membedakan yang mana barisan dan yang mana deret. Nah, sekarang di sini ada pola bilangan yang Ibu buat. Ada 7, 14, 21, 28, titik-titik ini maksudnya dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai barisan. Kalau dia bentuk penjumlahan seperti ini, 7 tambah 14 tambah 21 tambah 28 tambah dan seterusnya, itu adalah deret. U1 maksudnya itu adalah suku pertama. U2 itu maksudnya suku kedua. U3 itu maksudnya suku ketiga. UN ini maksudnya suku dan seterusnya. Suku keberapa? Kalau misalnya suku ke-10 berarti N-nya adalah 10. N itu berarti banyak sukunya ya. Ya ini. Suku pertama itu adalah 7. Suku kedua itu adalah 14. Suku ketiga itu adalah 21. Berarti 28 ini adalah suku keempat. Sekarang kita pindah yang kedua. Menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. Menentukan suku ke N suatu barisan bilangan sama artinya dengan menentukan rumus suku umum dari barisan bilangan tersebut. Nah, yang pertama ini adalah pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Ya, perhatikan 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini kalau kita perhatikan dia itu berselisih tetap, yaitu 5 dan 3 kan berselisih 2. 7 dengan 5 berselisih 2. 9 dengan 7 berselisih 2 dan seterusnya, dia terus berselisih 2. Artinya itu selisihnya tetap yaitu 2. Sedangkan yang kedua ini 3, 7, 11, 15, 19 ini dia berselisih tetap 4. Makanya dia disebut sebagai pola tingkat 1. Dia bertingkat 1. Ya. 3 ini adalah suku pertama atau suku ke-1, 5 adalah suku kedua, ini adalah U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya. Berarti ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan seterusnya. Sama juga dengan yang di bawah. Ini adalah suku pertama atau U1, ini suku kedua atau U2, suku ketiga U3, suku keempat U4, suku kelima U5. Ya, jika diketahui suatu barisan bilangan berselisih tetap berada pada tingkat 1, rumus suku ke N-nya itu dapat dicari dengan persamaan seperti ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini anak-anakku harus tahu ya. UN itu adalah suku ke N. Tadi sudah dijelaskan di awal-awal.
Kalau misalnya dia suku ketiga berarti dia adalah U3. A itu adalah suku pertama. Yang seperti ini, 7. Ini adalah suku pertama. A itu sama dengan U1. B itu adalah beda atau selisih. Misalnya, 7 ke 14 dia kan berselisih 7. 14 ke 21 itu juga berselisih 7. Berarti bedanya adalah 7. N adalah banyak suku. Nah, N itu berarti kalau misalnya di sini 4, berarti N-nya itu adalah 4. 14 berarti U-nya itu sama dengan 2 karena dia adalah U2. Jadi ini harus anak-anakku sekalian ketahui. Ini UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, yang kedua adalah pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Kalau tadi pada tingkat pertama kita sudah dapat selisihnya atau bedanya. Kalau yang ini tidak langsung, dia bertingkat 2. Misalnya seperti ini. 3, 6, 10, 15, 21. 3 dan 6 kan dia berselisih 3. 6 dengan 10 dia berselisih 4. 10 dengan 15 dia berselisih 5. 15 dengan 21 dia berselisih 6. Ini tidak langsung dia tetap selisihnya. Baru pada tingkat kedua kita baru mendapatkan selisihnya yang tetap. Makanya dia disebut sebagai pola tingkat 2 dengan selisih 1. Untuk contoh yang pertama ini ya. 3 dengan 4 kan dia berselisih 1. 4 dengan 5 dia berselisih 1. 5 dengan 6 dia berselisih 1. Yang kedua ini 1, 3, 7, 13, 21. Ini dia juga tidak langsung selisihnya. Dia pada tingkat kedua baru dia berselisih tetap. Nah, dia di ini berselisih 2. Ya, dia juga pola tingkat 2. Ya, kalau tadi pada pola tingkat 1 itu rumus suku ke N-nya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kalau untuk yang pola tingkat 2, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Supaya kalian lebih paham, ada baiknya kalau kita mengerjakan soal-soal berikut. Ya, di sini ada beberapa soal. Ibu akan mengerjakan beberapa, selebihnya kalian yang akan mengerjakannya. Yang pertama, tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut ini. 5 suku pertama, artinya itu kita mencari U1, U2, U3, U4, U5. 5 suku pertama artinya suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Beda kalau dia bilang tentukan suku kelima barisan. Artinya yang ditanyakan itu cuma U5. Di sini pertanyaannya adalah tentukan 5 suku pertama. Artinya 5 suku pertama berarti U1, U2, U3, U4, dan U5. Kalau pertanyaannya dia cuma bilang tentukan suku kelima, nah itu berarti yang ditanyakan cuma U5. Karena di sini ada kata-kata tentukan 5 suku pertama, berarti yang dicari adalah U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, di sini ibu telah menulis 3 soal, bagian A, C, dan E. A, C, dan E ini akan ibu jelaskan. Selebihnya B dan D itu kalian yang akan mengerjakan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Bagian A. UN sama dengan N tambah 4. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N tambah 4. Berarti kalau U1-nya itu sama dengan N-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Berarti suku pertamanya adalah 5. Sekarang U2. Karena N-nya itu adalah 2, ini kan N. Ini 2 berarti N-nya kita ganti dengan 2. 2 tambah 4 sama dengan
6. U3 berarti N-nya kita ganti lagi. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. U4 sama dengan 4, karena N-nya 4, berarti di sini kita ganti dengan 4. 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. Nah, terakhir U5. Berarti ini kita ganti dengan 5. 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi 5 suku pertama dari barisan bilangan ini adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang ditanyakan suku ke-10, ganti saja di sini. 10 tambah 4, 14. Berarti suku ke-10 adalah 14. Nah, sekarang kita pindah ke bagian C. Yang bagian C ini dia rumusnya UN sama dengan 1/2 N tambah 2. Oke, kita mulai dari 1 dulu. U1 berarti semua yang ada N-nya kita ganti dengan 1. 1/2. Nah, ini kita kasih titik. Titik artinya kali ya. Kali 1, karena di sini U1. Nah, yang di dalam ini ada juga 1. Berarti 1 tambah 2. Akan ada dalam kurung, kita kerja yang dalam kurung dulu. 1/2 kali 1 kan 1/2. Ini dalam kurung artinya kali. 1 tambah 2, 3. Oke. 1/2 kali 3, langsung saja kali di atasnya. 1 kali 3, berarti 3/2. Berarti suku pertamanya adalah, atau U1-nya adalah 3/2. Nah, sekarang kita pindah ke U2. Berarti ini kembali 1/2. Nah, bukan lagi 1. Tapi kita ganti dengan 2. Dikali. Ini bukan lagi 1, tapi kita ganti dengan, karena N-nya 2. 2 tambah 2. Oke. 1/2 kali 2. Kalau setengah 2 kali berarti dia jadi 1. Atau langsung saja 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Kali 2 tambah 2, 4. Berarti 1 kali 4, 4. Berarti U2-nya adalah 4. Nah, sekarang U3 lagi. 1/2 kali N-nya 3, berarti kita ganti dengan 3. Di sini N 3 tambah 2. Oke. 3 kali 1 berarti 3/2 kali 3 tambah 2, 5. Kalikan. 3 kali 5, 15/2. Berarti U ketiga adalah 15/2. Nah, sekarang U4 lagi. 1/2 kali, ini kita ganti dengan 4 karena dia N-nya 4. Kali 4 tambah 2. 4 kali 1, 4 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Kali, kurung ini berarti kali ya. 4 tambah 2, 6. 2 kali 6, 12. Oke, berarti suku yang keempat adalah 12. Sekarang U5 lagi. 1/2 kali 5 kali 5 tambah 2. Nah, ini kenapa bisa 5? Ini kan N-nya. Kita mengikuti N yang ada di sini saja. Kemudian ini kan 1/2. Oh, maaf. Di sini ada N ya tadi. Oke, sorry. Ada N tadi di situ. 5 kali 1, 5. Kenapa tidak langsung kita bagi? Karena ini kalau 5 bagi 2 kan berarti koma ya. 2,5 tidak usah. Biarkan saja dia seperti ini.
kemudian kali 5 tambah 2, 7. Nah, kali 7 kali 5, 35 per 2. Berarti suku kelima adalah 35 per 2. Nah, jadi 5 suku pertamanya yaitu 3 per 2, 4, 15 per 2, 12 dengan 35 per 2. Nah, sekarang kita pindah ke bagian E. Nah, rumusnya itu UN sama dengan 5 kali 2 pangkat N. Nah, U1-nya dulu. Pokoknya semua yang N ganti dengan angka yang ada di sini. 5 kali 2 pangkat N. Berarti N-nya ganti dengan angka berapa yang di sini? 1. 2 pangkat 1 berarti 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, sekarang kita pindah ke U2. 5 kali 2 pangkat N. N-nya berapa? 2. Oke, 5 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan 4. Berarti 5 kali 4 itu sama dengan 20. Nah, sekarang U3 lagi. 5 kali, karena di sini 3, berarti di sini kita ganti dengan 3. 2 pangkat 3, berarti itu 2 kali. 3 kali kita kalikan. 2 kali 2 kali 2. Nih. 2 kali 2 kali 2. Kalau pangkat 4 berarti kali 2 lagi. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 5 kali 8 itu sama dengan 40. Sekarang 4 lagi. 5 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Kalau tadi 2 pangkat 3 kan sudah 8. Berarti kalau pangkat 4 kali 2 lagi. 8 kali 2, 16. 5 kali 16. 16 kali 5 berapa? 6 kali 5, 30. Simpan 3. Ini 6 kali 5, 30. Simpan 3. 0. Simpan 3. 1 kali 5, 5. Tambah tadi yang kita simpan 3. Berarti 5 tambah 3, 8. Nah, sekarang U5 lagi. 5 kali 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali kita kalikan. Kalau tadi 4 kali kan 16. Berarti kalau 5 kali berarti 32. 16 kali 2 kan 32. 5 kali 32 sama dengan 2 kali 5, 10. Simpan 1. 5 kali 3, 15. Karena tadi ada yang kita simpan 1. Berarti 15 tambah 1 itu sama dengan 16. Nah, berarti 5 suku pertama dari barisan ini adalah 10, 20, 40, 80, dan 160. Untuk soal yang nomor 1 ini Ibu telah jelaskan. Sekarang tugas kalian mengerjakan bagian ini, mengerjakan bagian B dan D. Nah, cukup ganti saja dengan N-nya dengan angka 1 sampai 5 ya, karena yang ditanyakan adalah 5 suku pertama. Ya, sekarang kita pindah ke soal kedua, itu menentukan rumus suku Kn. Tentukan rumus suku Kn atau UN dari barisan-barisan bilangan berikut. Nah, di sini Ibu akan mengerjakan 3 soal, yaitu soal A, B, dan E. Untuk bagian C, bukan E ya, F. Jadi kalian yang mengerjakan soal nomor C, D, dan E. Kalau sebelumnya kalian telah mengetahui ini rumus. Ini untuk yang berselisih tetap 1, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini kita pakai untuk menentukan rumus soal yang nomor 2 tadi. Atau kalau dia bertingkat 2, ini untuk yang bertingkat 1 ya. Kalau untuk yang bertingkat 2 yaitu yang ini. UN sama dengan
AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Sekarang kita perhatikan soal yang pertama dulu. 1, 5, 9, 13. Kita lihat apakah dia bertingkat 1 dan berselisih tetap berapa. 1 ke 5 itu dia berselisih berapa? 5 kurang 1, 4. 9 ke 5, 4 juga. 13 kurang 9, 4 juga. Berarti dia berselisih tetap 4. Berarti kita bisa gunakan rumus yang ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sekarang kita tentukan dulu. A-nya itu berapa? A itu adalah suku pertama. Berarti A-nya itu adalah 1. Ini kan U1, U2, U3, U4. U1 itu sama dengan A. Sekarang B. B itu selisihnya. Berarti ini 4. Nah, sekarang kita tentukan rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan. Kita mau tahu ini rumus UN-nya bagaimana ya. A itu 1. N ini kita tulis kembali. Kurang 1 kali B. 4. Karena ada dalam kurung, kemudian ada angka di luar, kita kali. 1 tambah 4 kali N. Ini namanya dikali masuk. 4 kali N, 4N. 4 dikali minus 1. Ingat. Ingat ini ya. Positif dikali dengan positif, itu hasilnya tetap positif. Ini harus kalian tahu. Negatif kita kali dengan negatif, itu hasilnya juga positif. Positif kali negatif, itu negatif. Sebaliknya negatif kali positif, itu juga negatif. Nah, ini kalian harus tahu ya. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, juga negatif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan 4 positif. Ini minus 1 negatif. Berarti positif ketemu negatif, berarti negatif. 4 kali 1, negatif 4. Nah, kita gabung. Karena ini UN sama dengan, ini kan N dia lain jenisnya ya. Kalian telah pelajari pada pelajaran aljabar. Ini. Kalau dia sama, kita satukan. 4 dan minus 4 dengan 1 kan sama-sama dia tidak ada variabel ya. Seperti ini kan N ada variabelnya, berarti kita pisah. 1 kurang 4 tambah 4N. Oke. 1 dikurang 4 berarti minus 3. Karena lebih kurang yang mengurangnya. Ini minus 3 tambah 4N. UN, berarti ini adalah rumusnya. Atau supaya bagus kelihatan, yang positif kita simpang UN sama dengan, kita bisa balik 4N kurang 3. Oke, ini juga seperti ini ya. Oke. Sekarang kita mau buktikan apakah ini benar. Apakah ini benar, ini adalah rumusnya. Kita buktikan. Kalau U1 itu hasilnya sebentar 1, U2 itu sebentar hasilnya 5, dan U3 sebentar hasilnya 9, dan seterusnya. Itu berarti rumus ini sudah benar. Tapi kalau salah, berarti harus ada yang diperbaiki. Sekarang kita buktikan dulu ya. Buktikan. Oke. Rumus yang tadi kita dapatkan UN sama dengan 4N kurang 3. Kita mau hasilnya seperti ini. Nah, kita coba U1 dulu. Ini kita ganti dengan 1. 4 kali 1 kurang 3. 4 kali 1, 4
kurang 3 sama dengan 1. Terbuktikan suku pertamanya adalah 1. Sekarang kita buktikan untuk suku kedua. U2 berarti ini 4, ini kita ganti dengan 2 kurang 3. 4 kali 2, 8. 8 kurang 3, 5. Apa betul 5? Oke, terbukti suku yang kedua adalah 5. Sekarang U3. 4 kali 3 kurang 3. 4 kali 3, 12. 12 kurang 3, 9. Oke, terbukti suku ketiga adalah 9. Sekarang kita buktikan lagi suku keempat. 4 kali 4 kurang 3. 4 kali 4, 16 kurang 3. 16 kurang 3, 13. Oke, terbukti. Jadi nanti kalau anak-anakku mengerjakan, tidak usah ini ditulis ya. Ini hanya untuk membuktikan, hanya untuk meyakinkan apakah jawaban yang kalian dapat itu sudah benar. Cukup sampai di sini saja mengerjakannya, tidak usah ini ditulis. Ini untuk kita saja membuktikan apakah rumus yang kita dapat barusan ini benar atau tidak. Ini untuk membuktikan saja. Kemudian kita pindah ke bagian B. Nah, ini biar kita tidak pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, karena sudah jelas kelihatan. Ini 1, 1/2, 1/3, 1/4. Kita lihat penyebutnya itu dia terus bertambah 1 ya. Ini kan sebenarnya kalau 1, itu 1 kan sebenarnya ada 1/1. Tapi tidak usah ditulis karena 1/1 itu kan 1. Ini kan bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat dia terus bertambah 1. Jadi berarti yang di atas berarti UN-nya berarti 1. Ini 1 adalah angka yang tetap yang di atas, sisa yang di bawah. Bagaimana caranya? Kalau kita tulis N, oke. Sekarang kita lihat. Kalau dia U1 sama dengan N-nya ganti dengan 1. 1/1, 1. Oke. Sekarang U2. Berarti yang di bawah kita ganti lagi jadi 2, 1/2 dan seterusnya. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan 1/N. Ya, oke. Saya rasa anak-anakku sudah paham. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung chat ibu ya. Oke. Sekarang kita pindah ke soal yang bagian F. Yang bagian F ini sengaja ibu pilih bagian F karena dia agak beda dengan soal bagian C, D, dan E. Kalau yang bagian A, C, D, dan E itu dia terus naik bilangannya. Kalau ini dia menurun. Oke. 16 ke 13. Kalau tadi 5 kurang 1 kan 4. Berarti 13 kurang 16. Berarti dia bedanya itu dia berselisih negatif karena dia semakin kurang. Berselisih minus 3. Ini karena dia semakin kecil, jadi bedakan nanti ya. Kalau dia semakin kecil ke sana, semakin kecil, berarti dia adalah bedanya itu dia negatif. Karena dia semakin kurang. Kalau dia angkanya semakin tinggi, berarti dia bedanya positif. Nah, sekarang pindah di sini ya. F 16, 13, 10, 7. Nah, ini dia berselisih negatif 3. Negatif 3 dia negatif karena dia makin kecil. Seandainya dia terbalik misalnya 7, 10, 13, 16, berarti dia bedanya itu positif seperti yang tadi contoh pertama. Nah, sekarang karena dia selisihnya tetap, berarti kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya berapa? A-nya kan suku pertama. Suku pertamanya itu adalah 16. B-nya itu adalah selisihnya minus 3. Nah, sekarang tulis UN A 16 tambah N kurang 1 kali minus 3. Oke, bedanya itu kan minus 3.
UN sama dengan 16 tambah kalikan. Minus ketemu positif. Apa tadi kalau minus ketemu positif? Berarti minus. Kasih dulu dalam kurung. Kenapa dikasih dalam kurung? Karena di sini juga ada tanda. Minus 3N. 3 ketemu N kan N. Minus ketemu minus. Minus ketemu minus itu positif, berarti di sini tambah. 3 kali 1, 3. Oke. UN sama dengan 16. Ini kan ada dua tanda, kita kali masuk supaya dia menjadi 1. Positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, negatif 3N. Positif ketemu positif, tetap positif 3. Ya, gabung yang sama. Yang sama-sama tidak ada N-nya. UN 16 tambah 3 kurang 3N. Ya. UN sama dengan 16 tambah 3, 19 kurang 3N. Nah, ini tidak usah dibalik ya, karena kalau kita balik nanti minusnya di depan. Jadi rumus yang akan kita pakai adalah UN sama dengan 19 kurang 3N. Sekarang kita buktikan apa benar ini rumusnya sudah benar. Buktikan seperti tadi. Nah, masukkan ini angka 1 sampai 4. Kalau dia terbukti 16 suku pertamanya, 13 suku keduanya, 10 suku ketiganya, dan 7 suku keempatnya, berarti ini rumus sudah benar. Nah, kita buktikan. U1 dulu, kita mulai dari U1. 19 dikurang, berarti ini kita ganti dengan 1. 3 kali 1. 19. 3 kali 1, 3. 19 kurang 3, 16. Terbuktikan di sini suku pertamanya adalah 16. Nah, sekarang kita buktikan untuk suku kedua. 19 kurang 3, berarti N-nya 2. 2. 19 kurang 3, 3 kali 2, 6. 19 kurang 16, 13. Terbukti juga bahwa suku keduanya adalah 13. Nah, terakhir. Ya, kalau kalian mau membuktikan yang suku keempat, silakan. Ini ibu buktikan sampai suku ketiga saja ya. 19 dikurang 3 kali 3. 19 3 kali 3, 9. 19 dikurang 9 itu sama dengan 10. Kan terbukti, berarti rumus ini sudah benar. Jadi untuk barisan ini rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 19 kurang 3N. Ya, jadi untuk yang nomor 2 ini kalian kerjakan yang nomor 2, 2C, D, dan E. Kalau yang tadi yang nomor 1 kalian kerjakan 1B dan D. Kalau nomor 2 kalian kerjakan bagian C, D, dan E. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian ke nomor 3. Tuliskan dua suku berikutnya dari masing-masing barisan bilangan berikut ini. Ya, untuk soal nomor 3 saya coba kerja yang bagian A. Yang ditanyakan adalah dua suku berikutnya, berarti ini dua bilangan selanjutnya ini yang mau kita cari. Kita lihat, pertama-tama lihat dulu bedanya, dia beda berapa. 2 ke 4 itu kan dia berselisih 2. 4 dengan 8 dia berselisih 8 kurang 4, 4. 14 dengan 8 dia berselisih 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini bedanya dia terus bertambah 2 kan? 2, ini dia berselisih 2, berarti di sini nanti seharusnya dia tambah lagi 2, 8. Ini kita tambah lagi 2 menjadi 10. Jadi 14 tambah 8, 22. 22 tambah 8, jadi 22 tambah 10, 32. Jadi dua suku selanjutnya adalah 22 dan 32. Saya rasa ini
Mudah ya nak. Jadi untuk yang bagian B dan C kalian yang kerjakan, bagian D tidak usah. Jadi kalian kerjakan yang bagian B dan C. Sekarang kita pindah ke nomor selanjutnya. Manakah di antara barisan bilangan berikut yang merupakan barisan Fibonacci? Fibonacci, kalau Fibonacci itu dia seperti ini, dia terus menjumlahkan angka sebelumnya, itu hasil penjumlahan angka sebelumnya itu menjadi hasil dari angka berikutnya. Misalnya seperti ini, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8. Ini adalah Fibonacci. Nah, ini orangnya, ini penemunya, Leonardo da Vinci. Dia seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Nah, dia bilangan Fibonacci itu dia begini, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, dia hasil penjumlahan bilangan sebelumnya. Nah, jadi kalian tinggal pilih yang mana di sini yang Fibonacci. Apakah betul ini yang bagian A dia bilangan Fibonacci? 7 tambah 26, apakah 63? Kalau 7 tambah 26 itu sama dengan 63, berarti dia adalah bilangan Fibonacci. Tapi kalau bukan 63, berarti tulis saja di situ bukan. Apakah ini 3 tambah 6 itu sama dengan 9? 6 tambah 9 sama dengan 15. Kalau dia terbukti, berarti dia adalah bilangan Fibonacci. Begitu juga C dan D. Untuk yang bagian 4 ini kalian kerjakan saja sendiri, karena sisa menentukan yang mana di sini adalah bilangan Fibonacci. Untuk soal nomor 5, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 pola bilangan segitiga Pascal. Ya, pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan yang mana itu segitiga Pascal. Dan untuk mengingatkan kembali, ini Ibu telah buat segitiga Pascal. Di sini ya. Ini untuk yang pertama 1 1 1, ini untuk yang kedua. Ini nanti segitiga Pascal kalian gunakan pada perpangkatan tingkat tinggi ya. Perpangkatan banyak. Oke. Ini 1 terus di sini pinggirnya 1 1. 1 tambah 1 2, oke. 1 lagi, 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, kembali 1. 1 tambah 4 1 tambah 4 5. Ini dulu, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, dan seterusnya ya. 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 5 1 1. 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, 10 tambah 10 20, 10 tambah 5 15, 5 tambah 1 6 1. Ini sudah. Ini sampai baris ke-7. Sekarang sisa kalian melanjutkan barisan ke-8. Yang ditanyakan jumlah bilangannya, berarti jumlahkan saja. Kalau kalian sudah dapat ini yang baris ke-8, silahkan dijumlah, itulah hasilnya. Kalau barisan yang pertama kan jumlahnya 1, barisan yang kedua kan jumlahnya 2, barisan ketiga jumlahnya 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. Nah, kalau yang ke-8 silakan buat barisan ke-8-nya itu bagaimana, kemudian kalian jumlahkan, itu adalah jumlah bilangan pada baris ke-8. Kemudian kita pindah ke soal nomor 6. Sekarang kita pindah ke soal nomor 6. Tentukan suku-suku dari barisan bilangan di bawah ini. Ya, untuk soal yang nomor 6 Ibu kerjakan yang bagian A saja ya. Suku ke-25. Berarti yang ditanyakan adalah U ke-25. Nah, tentukan dulu. 60 dengan 68 itu kan berselisih 8. Ini juga berselisih 8. Ini juga berselisih 8. Berarti bedanya itu atau selisihnya itu adalah 8. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya itu sama dengan A suku pertama 60
B8. Yang ditanyakan adalah U25, suku ke-25, berarti yang ditanyakan adalah U ke-25. Oke. Ingat rumusnya untuk UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanyakan adalah U ke-25, berarti N-nya di sini adalah 25 ya. A tadi 60 tambah N-nya kan 25, berarti di sini 25 kurang 1. B-nya tadi adalah 8. Oke, 60 ditambah 25 kurang 1. 24 kali 8. Oke, kali dulu. 8 kali 4. 8 kali 4 kan 32, berarti 2-nya kita tulis, 3-nya kita simpan. 8 kali 2, 16. 16 karena tadi ada yang kita simpan 3, berarti 16 tambah 3, 19. Oke. 60 tambah 192. 0 tambah 2, 2. 9 tambah 6, 5. Simpan 1, berarti 252. Berarti suku ke-25 barisan ini adalah 252. Nah, sekarang untuk soal nomor 7. Di sini Ibu kerja yang bagian B saja ya. Kalau kalian mau latihan-latihan bisa kerja bagian A. Yang bagian B, di sini UN sama dengan 3N pangkat 2 tambah 1. Yang ditanyakan adalah suku ke-16. Berarti karena sudah ada rumus UN sama dengan 3N pangkat 2 tambah 1, tidak usah lagi kita pakai ini. Ini tadi kita pakai UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B karena tidak ada rumus yang diberikan. Makanya kita pakai UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Karena ini sudah ada rumusnya, langsung saja kita pakai. Suku ke-16 berarti dia adalah N-nya 16. U16 sama dengan, ya ganti saja 16-nya. Jadi 16 pangkat 2. Ini N-nya 16 tambah 1. 16 pangkat 2 berapa? 16 pangkat 2 itu adalah 256 ya. Jadi 3 kali 256 tambah 1. 6 kali 3, 18. Simpan 1. 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16. Simpan 1. 3 kali 2, 7. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Tambah 1. Berarti ini adalah 769 ya. Di sini ada perpangkatan 16. Ibu ada sedikit ilmu buat kalian untuk perkalian cepat untuk yang angka belasan. Misalnya 11 pangkat 2, 12 pangkat 2, 13 pangkat 2, 14 pangkat 2, 15 pangkat 2. Biasanya kan kalau kalian itu mungkin sudah ada beberapa yang tahu tentang ini perkalian angka belasan, tapi untuk yang belum tahu silahkan diperhatikan. Ini mempermudah kalian menghitung, setidaknya bisa lebih cepat sedikit dibandingkan kalau kalian perkalian susung. Biasanya kan kalau perkalian susung itu misalnya begini, 12 kali 12, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, kemudian ditambahkan 4, 4, 1. Kalau yang seperti ini tidak usah, langsung saja seperti ini. 11 kali 11, 1, 2, 1. 12 kali 12, 1, 4, 4. 13 kali 13, 1, 6, 9. Ini 14 kali 14, 196. Ini 15 kali 15, 225. Oke. Caranya begini ya.
12 kali 12. Nah, ini angka terakhirnya tambah saja. 2 tambah 2, 4. Kemudian ini 12 tambah dengan angka terakhirnya ini. 12 tambah 12, 12 tambah 2, 14. Kan jadi daripada kita harus kali bersusun, ya pakai begitu saja. Misalnya 13 kali 13 sama tadi 3 tambah 3 3 kali 3 9, kan ditambah tadi ya, dikali 3 kali 3 9, 13 tambah 3, 13 tambah 3 kan 16, 169 kan lebih cepat. 14 kali 14, 4 kali 4, 16. Jangan tulis 16, tulis saja dulu 6-nya, kemudian simpan satunya. 14 tambah 4, 18 tambah tadi ada yang kita simpan 1, itu 96. Oke. Apakah ini hanya berlaku untuk bilangan kembar seperti ini? Tidak. Selama dia masih belasan, itu bisa kita gunakan. Misalnya kita coba pada 12 kali 13. 2 kali 3, 6. 12 tambah 3, 15. Oke, sudah. Kita gunakan misalnya 13 kali 14. 3 kali 4, 12, duanya saja tulis, simpan satunya. 13 tambah 4, kan 17. Tadi kita simpan 1, berarti 17 tambah 1, 18 ya, sedikit lebih cepat. Nah, ini 15 kali 15. 5 kali 5, 25. 5-nya saja kita simpan, tulis, 2-nya kita simpan. 15 tambah 5, 20 tambah 2, 22, 5. Ya, ini lebih cepat dibandingkan kalian harus kali bersusun. Ini ada lagi khusus untuk yang perpangkatan 5 terakhirnya, ibu juga ada cara cepat. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku. Khusus untuk yang angka 5 terakhirnya. Hanya begini. 15 pangkat 2. Ini kalau 5 pangkat 2 kan kalian sudah tahu semua. 5 kali 5 kan 25. Ini 25 pangkat 2, 35 pangkat 2, 45 pangkat 2, atau yang tinggi-tinggi ya, 95 pangkat 2. Ini tidak usah dikali bersusun. Ini 225, 625, 1225, 2025, 92. Oke, bagaimana caranya? Oke, untuk yang 5 itu angka mutlak di belakang itu adalah 25. Kenapa bisa cepat seperti tadi? Ya, oke. Untuk angka di depannya, ini kan 1. Kalikan angka di atasnya, satu angka di atasnya, satu angka di atasnya ini kan 2. Ini satu angka di atasnya kan 3. Satu angka di atasnya kan 4. Satu angka di atasnya 5. Satu angka di atasnya 10. Kalikan dengan satu angka di atasnya. 1 kali 2, 2. Berarti 225. Satu angka di atasnya kan 3. 2 kali 3, 6. Satu angka di atasnya kan 4. 3 kali 4, 12. Satu angka di atasnya 5. 5 kali 4, 20. Nah, kita coba untuk berapa angka yang belum ada di sini? 65 pangkat 2. Angka mutlak di belakang itu adalah 25. Ini 6. Satu angka di atasnya kan 7. 6 kali 7, 42. Berarti hasilnya adalah 4225. Oke, sekarang kita pindah ke yang soal nomor 8. Untuk nomor 8 ini anak-anakku saja yang mengerjakan ya. Tentukan UN, berarti rumusnya. Pakai tadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Yang seperti ini, yang soal nomor 2. Tentukan dulu UN-nya, kemudian kalau sudah didapat rumus UN-nya, tentukan U15. U15 seperti tadi yang
soal nomor yang ini ya, nomor 6. Tinggal masukkan rumus ke yang tadi kita sudah dapat di bagian A, kemudian suku keberapakah yang 308? Misalnya kalau begini, suku keberapakah yang 14? Berarti suku yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan adalah suku keberapa 318. Kalau pertanyaannya di situ suku keberapakah yang 14? Berarti suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan adalah suku keberapakah yang 308? Oke. Jadi untuk anak-anakku yang kalian harus kerjakan itu ya, jadi untuk anak-anakku kalian kerjakan ini, selebihnya ini soal yang ini yang tidak tadi ibu kerja itu yaitu 1B dan D, 2C D dan E, 3B dan C, 4A B C D, 5 ini tidak pakai ABC, jadi kerjakan saja suku baris ke-8 ya, kemudian langsung ke 8, ke nomor 8. Ya, sekian untuk hari ini, untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian paham. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung dipertanyakan ke ibu melalui chat atau melalui e-learning ya. Yang ini untuk pengumpulan tugasnya nanti ibu bagikan linknya ya. Jadi perhatikan terus WhatsApp grupnya, grup WhatsAppnya. Nanti ibu infokan di situ. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.